Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 10 MIPA. Kita masih berada dalam materi daring fisika untuk bab pengukuran, di mana pada video kali ini kita akan membahas materi ketiga, yaitu tentang angka penting. Baik, kita mulai angka penting. Kita memulainya dengan konsep angka penting ya. Apa itu angka penting? Jadi angka itu dibagi menjadi dua, ada angka pasti dan angka penting atau berarti. Angka pasti didapatkan dari membilang. Jadi misalkan ada buku memiliki 75 halaman. Nah, 75 itu adalah angka pasti. Contoh lainnya adalah jari pada tangan manusia adalah 10. Nah, 10 itu adalah angka pasti. Oke? Nah, angka penting itu didapatkan dari pengukuran. Berarti yang didapatkan dari pembacaan skala pada alat ukur. Misalkan kemarin kita sudah belajar jangka sorong, mikrometer ya. Nah, angka-angka yang didapatkan dari pengukuran jangka sorong, mikrometer yang kemarin itu berarti termasuk angka penting ya. Jadi karena dihasilkan dari pengukuran. Angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Nah, untuk angka taksiran nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi ke-4 ya, untuk pembacaan alat ukur. Biar nanti kalian akan lebih paham angka taksiran. Lanjut. Nah, dalam angka penting ada aturan-aturan agar kita bisa memudahkan, dan ini adalah sebuah kesepakatan ya. Jadi aturan, namanya aturan ya berarti kita harus semuanya sepakat ya. Kita ngikut. Nah, aturan ini dibuat agar kita bisa menentukan mana itu yang angka penting dan yang bukan. Oke, aturan pertama. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Misalkan 245,5. Ini berarti memiliki 4 angka penting. Lah, 4 itu mana saja ya? Ini 5, 5, 4, 2. Ada 4. Yang kedua, ini agak sedikit sulit. Yang kedua, perhatikan. Angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal. Nah, misalkan ini 0,000012, 0,01, 0,02 ya, seperti itu. Jadi bilangan yang umumnya di bawah 0 nilainya. Itu 0000-nya itu bukan angka penting ya. Atau angka 0 di sebelah kiri. Jadi kan ini 00 di sebelah kiri. Sebelah kiri siapa? Sebelah kiri angka bukan 0. Ya, ini sebelah kirinya angka 12. Jadi 000 itu bukan angka penting. Misalkan ada angka 0,000001. Berapa angka penting? Ya 1. Ya, jadi 0 itu enggak angka penting. Ya. Nah, karena biasanya dalam bentuk desimal yang banyak, itu biasanya kita menuliskannya dalam bentuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu seperti ini. Ya, yang biasanya itu bentuknya ada kali 10 pangkat berapa. Nah, bentuk ini 0,0012 ini itu kalau dijadikan notasi ilmiah adalah seperti ini ya, 1,2 kali 10 pangkat min 6. Min 6 nya dari sini ya, 1 2 3 4 5 6 ya, jadi min 6. Kalau misalkan 12 ya nggak apa-apa, 12 kali 10 pangkat min 7, karena hitungnya dari sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Saya rasa kalian mungkin sudah bisa di matematika. Kalau masih kesulitan menentukan ini ke notasi ilmiah, nah itu silakan belajar lagi matematikanya ya, diperdalam. Nah, ini ada berapa angka penting? 2 ya. Jadi sama, ini ya 2 angka penting, bentuk ini ya 2 angka penting. Jadi tidak berubah jumlah angka pentingnya, walaupun bentuknya dirubah. Baik ini notasi desimal, ini notasi ilmiah. Ya, sama-sama 2 angka penting. Oke, paham ya? Aturan ketiga. Nah, semua angka 0 yang ada di kanan tanda desimal itu angka penting. Nah, misalkan ini 2,0. Itu ada 2 angka penting. Jadi 0-nya ikut. Jadi 2,0 sama 2 itu beda. Nah, beda itu. 2 dan 2,0 itu beda. Ya. Jadi kalau ditanya 2 sama 2,0 beda apa sama? Beda, ya. Tapi besarnya sama, ya. Besarnya sama, tapi maknanya beda. Kenapa? Karena kalau hanya 2 itu 1 angka penting, ya. Kalau 2,0 itu 2 angka penting.
Ini berarti 2,0 itu lebih presisi atau lebih apa? Lebih teliti. Nah, kemarin sudah dijelaskan di NST ya. Semakin banyak digit angka itu berarti semakin teliti. Ya. Nah, sama seperti ini. 2,0300 ini berapa angka penting? Ada 5. Ya, ini angka penting, angka penting, angka penting, angka penting, angka penting. Jadi ada 5. Nah, ya kamu sekarang sudah punya pengetahuan baru. Jadi kalau ditanya 2 sama 2,0 beda apa sama? Beda ya. Nah, begitu. Yang nomor 4. Nah, ini agak sedikit sulit juga. Angka 0 ya, yang ada di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi tanpa tanda desimal. Jadi ini biasanya bilangan ribuan. Itu bukan angka penting nolnya. Misal nih, 1.000 rupiah. Ya, itu kan, oh maaf, 1.000 rupiah itu bukan angka penting ya. Karena itu bukan dia dapat dari pengukuran. Misalkan ini 34.000 kilometer misalkan ya. Nah, karena kalau 1.000 rupiah itu adalah bilangan uang, itu kan bukan didapat dari pengukuran. Karena angka penting itu konsepnya adalah angka didapat dari pengukuran ya. Misalkan ini 34.000 jarak apa itu ya, dari kota A kota B, 34.000 kilometer misalkan. Oh, itu jauh sekali ya malah ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, 34.000 itu angka pentingnya cuma 2, 3 dan 4 ya. Nah, itu. Misalkan 1.000 km, angka pentingnya berapa? Ya 1. Yang angka 1 itu. Kecuali nah ini, ada tanda khusus, misal garis bawah. Misalkan ini. Ada garis bawahnya. Nah, ceret. Berapa angka penting? 3. Loh Pak, yang ngasih garis bawah siapa? Kita sendiri. Nah, Lupa kok bisa? Ya nanti akan ada penerapannya di perhitungan nanti setelah ini ya. Jadi kalau ada garis bawah itu berarti ikut angka penting. Oke. Dan aturan terakhir yang nomor 5, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi misalkan tadi ya 560,2, angka pentingnya berapa? Ya 4. Kayak ini tadi ya. Ini kan nolnya diapit di antara dua angka bukan 0. 2 dan 3 kan bukan 0. Ya, berarti 0 ini ikut angka penting. Oke, paham ya? Nah, ini misalkan contoh kasus. Ini yang nanti saya jelaskan maksud dari garis bawah ya. Nah, kita ke kasus nomor 1 dulu. Ada pengukuran dari mistar ya penggaris 3,45 cm. Nah, ini berapa angka penting? 3 ya. Menurut aturan pertama. Nah, kalau ini dirubah bentuknya menjadi satuan yang berbeda, itu ya angka pentingnya harus tetap 3, nggak boleh berubah. Misalkan ini senti ke mikro ya. Karena mikro itu turun 6 dari meter, berarti kalau dari senti turun 4. 1 2 3 4 ya. Jadi 34.500. Berapa angka penting ini? Ya 3. Nah, 0 ini enggak angka penting. Nah, ini menurut aturan ke 4. Ya. 3 angka penting. Dijadikan mili. Nah, berarti ini senti ke mili, turun 1, berarti 34,5. Berapa angka penting? 3 lagi. Nah, sama kan? 3 3 3. Dijadikan meter, ya naik. Nah, berarti jadi 0,0345. Ya. Nah, ini berapa angka penting? Nah, menurut aturan nomor 2, nah berarti angka pentingnya ada 3 ya, karena ini bukan angka penting yang 0,0. Ya, sama kan? 3 angka penting, 3 angka penting, 3 angka penting, 3 angka penting. Begitu pula dijadikan kilometer. Ya, ini 3 angka penting. Paham ya? Sekarang nomor 2, kasus nomor 2 ini yang tadi. Ada pengukuran kuat arus listrik dengan ampere. Oh, ini kurang ya. Tipe ini ampere meter ya. 0,50 ampere. Nah, ini seperti saya tadi bilang, 0,5 dengan 0,50 itu beda. Ya. Kalau ini ada 2 angka penting, ya 5 dan 0. Kalau 0,5 saja itu berarti hanya 1. Tapi besarnya sama. 0,5 dengan 0,50 besarnya sama. Tapi maknanya berbeda. Nah, kalau ini dikonversi, ya angka pentingnya harus tetap 2. Nah, ini misalkan 0,5 0 ampere ya, jadikan mikro. Nah, ketika dikonversi, ini tetap kita menghitung besarnya 0,5. Ya, jadi sehingga ampere ke mikroampere turun 6 ya. Mikro itu 10 pangkat 6 kalau turun ya. Kalau naik min 6.
Berarti 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya berapa ini? 500.000. Nah, 500.000 itu berapa angka penting? 1. Loh Pak, ini kan 2 angka penting Pak. Tapi ininya jadinya 1 angka penting. Nah, makanya kita kasih garis bawah. Nah, kenapa dikasih garis bawah? Karena agar angka pentingnya tetap 2. Nah gitu. Jadi garis bawah itu kita sendiri yang ngasih. Biar apa? Biar angka pentingnya jumlahnya sama dengan bentuk sebelumnya. Jadi konsisten, ya. Sama ketika dirubah jadi mili, ya. 5, ini kan 0,5 jadi mili, turun 3. 1 2 3. 500 miliampere berapa angka penting? 1. Loh, kan harusnya 2. Kasih garis bawah. Ceret. Nah, jadi berapa? 2 gitu. Ya karena tadi ini fungsi garis bawah ini adalah agar angka itu jadi angka penting. Jadi kalau ada angka yang dikasih garis bawah, nah itu jadi angka penting gitu. Gitu aja gampangnya ya. Nah, kalau ini naik jadi kilo ya, berarti ini jadinya tetap ditambahin 0 ya kan, saat naik ya 3 kali 1 2 3 1 2 3. Nah, nolnya ikut. Jadi tetap 2 angka penting. Paham ya? Tuh, jadi angka pentingnya itu jumlahnya harus sama walaupun bentuknya beda. Sekarang perhitungan dengan angka penting. Nah, ini perhitungan pada dasarnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, nah ini tadi yang tentang angka taksiran. Jadi gini, angka taksiran itu ya ini adalah angka yang ada di digit terakhir. Jadi yang ada di bagian belakang. Ya, nah ini caranya adalah misalkan ada 3 angka seperti ini, kita jumlahkan, maka garis bawahnya kita letakkan pada setiap angka yang ada di paling belakang, ya digit belakang, lalu kita turunkan. Apanya Pak yang diturunkan? Garis bawahnya diturunkan. Ya, setelah sudah dijumlahkan seperti biasa, ya 9 3 tambah 1 4 5 4 2 berarti kan 11 ya, naik 1 gitu ya, seperti biasa. Nah, lalu kita dapatkan, oh ini ada 3 garis bawah. Oh berarti ini ada 3 angka taksiran. Nah, hasil akhirnya hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Nah, berarti yang 4 dan 9 kita hilangkan. Sehingga jadinya 297,1 gitu. Nah, waspada ketika menghilangkan angka taksiran. Kalau misalkan yang dihilangkan digit sebelum ini ya, sebelum 1, misalkan ini 8. Ya, berarti ini nanti dibulatkan. Karena yang dihilangkan 8 lebih dari 5, jadinya nanti 297,2. Ya. Karena yang dihilangkan 4 berarti masih di bawah 5, berarti tidak dibulatkan. Paham ya? Lanjut. Sekarang yang perkalian dan pembagian. Nah, ini perhatikan, ini yang penting. Kalau dalam perkalian dan pembagian ya, jumlah angka penting pada hasil akhir itu mengikuti angka penting yang paling sedikit pada bilangan yang dikalikan atau yang dibagi. Contoh nih, 0,6283 dikali 2,2. Ini berapa angka penting? 4 ya. 2,2 berapa angka penting? Ada 2. Nah, ini dikali biasa dulu. Kali biasa saja. Hasilnya kita dapatkan ini. 1,8226. Ini berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Nah, padahal bilangan yang dioperasikan adalah 4 angka penting dan 2 angka penting. Nah, hasil akhirnya ngikut yang paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Jadi misalkan ada 4 angka penting dikali 3 angka penting, berarti hasil akhirnya ngikut 3 angka penting. 5 angka penting dikali 1 angka penting, ya berarti hasil akhirnya ngikut 1 angka penting. Paham? Lanjut. Nah, karena ini ada 5 angka penting, kan kita butuhnya jadi 2 angka penting. Ya berarti ini dihilangkan. Jadi hasil akhirnya 1,8. Kalau yang dihilangkan sama seperti tadi, ini lebih dari 5, nanti dibulatkan. Misalkan ini 1,86. Nah, berarti jadinya 1,9. Ya, dibulatkan. Misalkan ini lebih dari digit terakhir yang dihilangkan lebih dari 5. Oke? Nah,
ada contoh soal dan pembahasannya. Misalkan begini. Ini sama seperti tadi ya, aturannya untuk angka perkalian itu mengikuti angka kecil ya, yang angka penting yang dioperasikan. Nah, contohnya ada keramik lantai memiliki panjang 50,25, lebar ya. Itu keramik itu kan bentuknya persegi panjang ya, ada juga yang persegi lah. Ini berarti persegi panjang nih, panjang dan lebar. Lalu ada 25 keramik. Nah, untuk menutup lantai ya, berapa luas keramik yang tertutup? Nah, ini berarti kan tinggal mengkali semuanya ya. Ini dikali ini dikali ini. Tetapi waspada, 50,25 itu angka penting. Ya, ada berapa jumlahnya? Ada 4. 20,1 angka penting. Jumlahnya berapa? 3. Oh, berarti nanti hasil akhirnya harus 3 angka penting. Yang ikut yang sedikit. 25 itu apa? Ayo. 25 ini angka apa? 25 buah keramik. Itu angka apa? Angka pasti atau eksak. Nah, ini bukan angka penting. Nah, gimana kalau angka penting dikali dengan angka pasti? Ya, berarti tetap ikut aturan angka penting. Jadi, jangan sampai, Pak, perkalian ini berarti nanti jawaban akhirnya 2 angka penting, Pak. Loh, bukan. Ya, 25 ini bukan angka penting. Ini angka pasti. Ya, jadi tetap jawabannya ngikut yang sedikit, yang 3 angka penting. Ya. Nah, ya dikali biasa, hasilnya kan ini banyak banget nih, 25.000 bla 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 bla. Berapa angka penting ini? Oh, ada 8 ya. 8 angka penting. Lah, kita kan mintanya jadi 3. Karena ngikut yang sedikit ini. Jadinya begini. Ya. Loh, Pak, kenapa nggak bisa diginiin, Pak? Dijadikan apa namanya? Hilang, Pak. Jadi 252. Oh, ya nggak bisa. Karena ini 25.000. 25.000 kalau kamu jadikan 252 ya nggak boleh. Makanya dijadikannya notasi ilmiah. Ya, berbeda dengan yang tadi. Yang ini. Nah, kalau ini dijadikan dihilangkan nggak apa-apa. Kenapa? Karena tetap 1,8 ya. Tapi kalau ini dihilangkan ya nggak boleh. Karena ini 25.000. Mek mbok ilangke ininya jadinya 252 ya, beda hasilnya ya, gitu. Ngawur ya, nggak boleh. Nah, kalau yang seperti ini dirubah jadi 3 angka pentingnya, dijadikan notasi ilmiah begitu. Jadi pangkatnya dinaikkan. Sama-sama 3 angka penting. Paham ya? Baik, setelah ini silakan kamu kerjakan tugas ya. Silakan nanti dikerjakan di buku tulis atau kertas, lalu difoto dan diupload di sistem daring. Ini nomor 1 ya. Nah, ini silakan nanti dipahami. Dan ini nomor 2. Nah, saya kasih tipsnya dikit. Nah, ya. Nomor 1 berarti ini nanti dengan penjumlahan angka penting ya, nanti dijumlah. Nah, ini berarti nanti menggunakan yang sistem angka taksiran. Ya, waspada ini garis bawahnya. Pakai caranya ya, jangan ABC-nya saja. Nah, yang nomor 2, kamu silakan baca pengukuran dari jangka sorong. Nah, sambil ingat yang materi sebelumnya. Ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa. Nah, nanti setelah itu silakan dioperasikan dengan aturan angka penting. Paham ya? Oh ya, ini jangka sorongnya tipe berapa nih? Oh, tipe berapa kira-kira ya? Dilihat lagi, hati-hati ya. Jangka sorongnya tipe berapa ini? Nah, silakan ingat kembali materi sebelumnya. Baik, itu saja. Cuma 2 tugasnya. Saya tunggu. Semoga di materi ketiga ini tentang angka penting kalian paham dan kalian senantiasa sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.